PSN ya, pemberantasan sarang nyamuk, Iya. 3M plus itu yang harus digiat-giatkan. Kalau dulu kita kan sering ya kalau dilihat di kampung-kampung gotong royong Jumat Iya. bersih. Nah itu Iya. mungkin ya giat-giatkan lagi gitu sehingga tidak ada benar-benar tempat untuk si jentik itu berkembang biak. Iya. Betul-betul menjaga perilaku hidup sehat. Iya. Jadi bagaimana membuat yang tadi lah poin-poin tadi ya, apa-apa yang di rumah itu bersih dan lain-lain seperti itu. Halo, selamat sore teman-teman semua, sahabat Lampung Pos, apa kabar? Sehat ya? Sehat dong, saya juga Delima Natalia Napitupulu, sehat banget nih di kantor Lampung Pos. Saya sudah kedatangan tamu. Dia adalah Kasih Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Dr. Yeni Hasrita Ekasari. Yeay! Selamat datang dokter. Kedatangan dokter hari ini kita mau ngobrol soal demam berdarah. Ya, kita sama-sama tahu ya sahabat Lampung Pos, saat ini kadang hujan, kadang panas banget gitu ya. Disebut pancaroba atau bukan, saya kurang ngerti, dia tanya sama dokternya yang ahli beneran ya. Tapi kadang hujan kadang panas, dan katanya justru kondisi seperti itu yang membuat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti, si penular DBD itu lebih gencar, lebih marak, katanya begitu. Apakah benar? Nanti kita tanya sama Bu Dokternya ya. Baik, saya mau menyapa dulu Ibu Dokter kita yang cantik, Ibu Dokter Yeni. Apa kabar Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Delima ya. Suaranya lagi serak-serak basah. Oh iya, habis konser. Habis konser, berapa lagu Bu Dokter? Alhamdulillah baik ya, Baik. tapi memang mungkin suaranya aja nih agak terdengar lebih Walau serak-serak basah. serak-serak basah, Bu Dokter tetap ya kesini. Betul. Lagi hujan-hujan mendung-mendung juga Bu Dokter tetap Betul. kesini buat sahabat Lampung Pos. Terima kasih Bu Dokter, selamat datang di studio Saya Radio Lampung Pos. Oke, Kita Mbak. mau ngobrol soal DBD Bu Dokter, karena memang belakangan ini sejak Januari itu kasus DBD di Lampung itu cukup tinggi. Betul. Sekitar 4 ribuan kalau saya nggak salah sampai ke bulan April ya kalau nggak salah, atau Mei. Dan mungkin sekarang juga sudah bertambah ya Bu Dokter ya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi itu. Nah, untuk awalnya bagaimana sih sebenarnya kasus DBD ini di Lampung bisa naik terus nih trennya Bu Dokter? Apakah karena memang musimnya atau cuacanya sedang sangat mendukung, atau memang ada gaya hidup dari masyarakat yang kurang oke nih Bu Dokter? Silakan Bu Dokter. Oke. Baik, mungkin sedikit saya juga karena memang kan kita sebagai di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang kebetulan memang di seksi saya yang meliding tentang penyakit, karena kan demam berdarah ini masuk ke dalam penyakit menular ya, Mbak Delima, yang disebabkan oleh vektor, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nah, sementara memang benar tahun ini sebenarnya bukan hanya di Lampung, secara nasional bahkan dunia ya, itu memang terjadi pelonjakan kasus yang lumayan, karena memang beberapa faktor nanti akan mungkin juga menjadi bahan diskusi kita pada sore hari ini, sore ini karena mendung ya kayak malam ya. Itu saat ini saja, ini bulan Juni, ini update terbaru mungkin dari saya kan dengan tim ya, ada tim saya juga, ada pengelola program dengan Mbak Dian, itu mengupdate data di 15 kabupaten kota, membreakdown gitu. Jadi saat ini sudah 5.100 dengan kematian 21 orang. Nah, itu sangat disayangkan sekali sebenarnya. Karena sebenarnya harusnya gitu ya, harusnya tuh udah di zaman sekarang tuh kan katanya zaman Gen Z ya, zaman Gen Z gitu ya. Udah melebihi milenial. Udah harusnya tidak ada lagi nih kematian karena demam berdarah gitu. Tapi yang terjadi Gen Z itu masih yang identik dengan lebih melek teknologi, informasi yang cepat banget ya Bu Dokter ya. Betul. Tapi masih ada kondisi seperti ini. Betul sekali. Jadi karena dengan apalagi dengan akses, saya rasa akses vaskes kan udah gampang juga, banyak di mana-mana gitu. Informasi lebih gampang. Kan saat ini seperti saat ini ya, seperti kayak gini kita sering buat podcast, nggak cuma hanya sekarang ini gitu. Cuman saya disayangkan seperti itu, di beberapa hal nantinya akan menjadi mungkin bahan diskusi kita, karena itu tadi salah satunya kurang masyarakat yang kurang aware gitu. Jadi sama kayak nggak usah masyarakat, sekarang aja kadang-kadang di dunia orang-orang yang memang di dunia kesehatan aja kadang-kadang suka terlambat dalam mendiagnosa mungkin, atau kalau demam berdarah ini sama ya, pasti dimulai dengan demam. Demam itu banyak macam. Nah sekarang itu udah nggak ada lagi tuh demam yang kas-kas banget. Ya contoh kayak COVID dulu ya, sekarang semua orang saat COVID
demamnya COVID gitu. Ini semua COVID. Nah sama kayak demam berdarah ini nggak ada yang khas. Misalnya nih, kalau dulu setiap yang menggigil malaria gitu kan ya. Langsung fonisnya Kalau ke demam sana. berdarah tuh ada Iya. bintik-bintik penyakit, tapi nggak sekarang itu nggak semua diawali seperti itu, walaupun itu ciri khasnya Iya. gitu. Itu yang membuat kadang-kadang orang menggampangkan demam, itu Iya. membuat kenapa kematian juga ada. Itu kalau kita berbicara dalam hal diagnosa penyakitnya. Jadi banyak faktor sih Mbak Delima gitu. Jadi Ngeri banget ya memang ya, digigit 1 kali atau 2 kali mungkin dokter. Saat imun kita lemah kita bisa kena DBD ini dokter ya. ya, dan itu mungkin dia nggak langsung juga, karena Iya. kan kalau dibilangin menular tuh ya bukan menular langsung, tapi si Iya. faktor tadi, karena pada saat si nyamuk itu tadi punya si kumannya gitu menggigit kita yang memang dalam tubuh juga ada, itu yang menjadi seorang itu nanti akan terjangkit demam berdarah. Iya. Dan nanti itu kembali ke pola hidup dan perilaku. Iya. Nanti kalau kita berbicara tentang penyebabnya kenapa gitu. Dan tadi kalau berbicara juga tentang kenapa saat ini kasus sangat melonjak ya tadi, kalau ngomongin iklim ya. Iya. Di dunia saat ini kita memang lagi pertukaran tahun lalu kita lihat musim kemaraunya panjang gitu ya, panas. Nah saat ini curah hujan tinggi gitu. Betul. Jadi perubahan itulah yang membuat karena kan memang di sepanjang tahun kalau DBD ini akan melonjak pada saat musim hujan, karena memang tadi ya banyak genangan air gitu. Jadi itu tempat kalau kita nyebutnya jentik nyamuk itu berkembang gitu. Jadi sebenarnya intinya itu bagaimana kita mengelola agar jentik itu tidak berkembang menjadi nyamuk gitu. Itu sih sebenarnya intinya. Nah, sepanjang tahun pasti akan ada momen seperti ini ya, momen naik, trennya naik untuk kasus DBD. Tapi apakah tahun ini itu termasuk dalam siklus 5 tahunan Bu Dokter? Dengan lonjakan kasus yang cukup signifikan ini. Sebenarnya sih nggak terlalu hubungan dengan siklus tahunan ya, tidak ada yang 5 tahun. Artinya jadi dia memang fluktuasi ya, jadi nggak bisa kita ntar 5 tahun bakalan naik, itu enggak juga ya, tergantung musim tadi gitu. Dan sekarang kan dunia kita kan emang kayak kurang baik-baik saja ya. Kita nggak, kalau dulu kayaknya dulu kita masih zaman tahun berapa ya, saking kita merasa sudah tua sekali ya. Dulu setiap ber itu musim hujan ya nggak sih? Saya dulu taunya gitu waktu kecil ya. Kalau udah masuk ber tuh hujan, sekarang kan nggak ada. Kalau kadang bisa hujan ini aja awal tahun sampai sekarang aja hujan terus gitu ya. Jadi itu membuat agak kerepotan kitanya. Jadi sehingga ya tadi sebenarnya mencegah DBD ini tuh nggak sulit gitu. Tapi masalahnya itu yang sulit itu kan mengubah perilaku masyarakat gitu ya. Karena sebenarnya kan dari diri kita, mulai dari diri kita gitu, dari mulai lingkungan hidup kita. Nah itu yang sulit. Malah orang lebih banyaknya itu sekarang lebih percaya pada fogging kan. Kalau bicara fogging. Padahal fogging itu hanya membunuh si nyamuk dewasa. Jadi kayak kita pakai semprot nyamuk aja ya. Saya tadi lupa hampir nyebut merek lagi kan nanti jangan. jadi iklan nanti endorse ya. Jadi ya kan semprotan. Padahal itu cuma hanya membunuh si nyamuk yang sudah dewasa. Jadi sementara jentiknya mungkin masih ada. Dan di dalam sehari-hari itu mungkin ini juga bukan hal baru juga kami sampaikan gitu ya. Hal sepele di rumah tangga. Jadi pada saat kasus DBD ini ada itu, kalau di kita istilahnya setiap ada kasus maka kasus dilaporkan, maka nanti puskesmas akan melakukan surveillance dengan melakukan penyelidikan epidemiologi ya, atau PE-nya. Itu biasanya kan mendatangi rumahnya si pasien tadi, melihat apa ada di sana jentik nyamuk. Rata-rata kan ketemu tuh. Nah sebenarnya sepele, hal-hal yang mungkin tergantung ibu-ibunya ya. Kalau kayak kita emang yang bersih, tapi walaupun sebersih-bersihnya mungkin nanti mbaknya yang nggak bersih mungkin ya, karena tampungan air kulkas. Nah itu sering itu tempat jentik, dispenser. Tempat air. Iya. Yang kan kulkas Itu di belakangnya kan suka ada yang tempat. Betul. Itu sering ketemu pas saat PE iya. di dispenser. Selama ini kita selalu fokus pada barang bekas seperti yang dikatakan, kaleng-kaleng, plastik-plastik gitu kan, langsung dibuang, ditimbun. Ya itu itu benar juga gitu kan. Tapi ternyata di dalam rumah juga kita harus mulai, dan banyak. Kemudian juga pada ibu-ibu yang mungkin nggak ibu-ibu ya, sekarang bapak-bapak juga banyak yang hobi menanam kembang-kembang, apalagi pas zaman COVID. Hobi nanam kembang juga namanya Kak Ivan. Sama kasih juga lebih hobi suami saya malah enggak gitu ya. Jadi di bunga tempat itu kan juga kan biasa ya. Bahkan dulu kita ada kemarin juga sempat ada salah satu nakes juga gitu terkena karena ternyata dapat jentiknya di si pot-pot kembang tadi gitu. Kemudian juga satu lagi pada bapak-bapak yang suka, karena mungkin ibu-ibu kayaknya yang suka memelihara burung.
Oh, burung iya. yang disangkar itu juga kan ada tempat air tuh. Iya. Nah itu juga salah satu Iya ya, penyebab. sesederhana itu tempat-tempat itu bisa jadi perkembangbiakan ya. Betul. Jadi sebenarnya intinya kepada bagaimana kebiasaan PHBS juga ya, Iya. perilaku daripada kita sehari-hari di rumah. Iya. Makanya kita juga agak gimana ya, suka speechless sendiri gitu ya saat mereka terkena DBD, yang dimarahin kita gitu ya. Padahal Salah gue gitu ya Bu Dokter ya. kok gue gitu. Salah keluarga gue gitu. Padahal Bukan coba dong. lihat dulu dong rumahnya Iya. bersih nggak gitu. Iya. Apakah kita di situ memang sengaja memasang tempat untuk ayo nyamuk kamu hidup gitu ya. Horor banget itu ya. Ya gitu, jadi itu sebenarnya itu yang membuat kenapa kadang-kadang kami juga di media sosialnya Iya. humasnya Dinas Kesehatan tuh sering diserang. Oh ini kami sedang kena DBD tapi tidak ada apa namanya puskesmas ya, biasa kan puskesmas disalahkan tidak fogging, membiarkan. Padahal bukan itu aja. Oke, fogging dibutuhkan. Tapi Iya. tadi hanya pada saat mungkin saya memang banyak nyamuk ya tempat. Nah itu mungkin salah satu kalau hal untuk nyamuk dewasa selain kita memang membutuhkan fogging, juga kebiasaan gantung-gantung baju. Itu dia. juga. Kadang-kadang gitu ya, aduh baru sekali pakai sayang males Gantung. nyuci lagi, gantung dulu. Dan kebiasaan gitu ya. punya rumah tuh kan di belakang pintu pasti Iya, gantungan ada gantungan, kan. betul. Nah itu juga sumbernya. Jadi salah Sumbernya. satu kita cegah itu jangan menggantung-gantung. Karena ada bebauan itu ya dokter ya. Itu Dan dia memancing lembab. nyamuk dan lembab. Ya, Teman-teman ya, jangan pada gantung lagi, langsung cuci-cuci aja. Ya. iya. Atau Beli deterjen memang 1000, cuci-cuci digantungnya aja. di tempat yang ya udah disiapkan. Nah itu kalau saya sih dari dulu juga mungkin di rumah juga karena memang itu juga tempat sumber debu. Iya. Karena kita kalau emang orang sensitif debu kan berpengaruh tuh, jadi nggak punya. Jadi tuh menghindari itu di kamar tidur tuh jangan gantung-gantung. Jadi Oke. sebenarnya lebih ke ya itu tadi perilaku pola hidup di rumah seperti apa kita menata rumah dengan rapi, tidak ada tempat sarang nyamuk ya. Ke Kita mesti PSN ngecek ya. nih nanti di Ya, di apa kan- dispenser kita ada airnya nggak tuh ya? Iya. Ada air terendam nggak tuh di ruangan sebelah itu ya? Apalagi kan nyamuk DBD ini kan bukan hanya malam hari, kok malam hari Iya. udah jelas di rumah ya tempatnya. Malah jam 6 pagi sampai dengan 6 sore. Jadi emang tempat yang kita mobilitas kita Oh sehari-hari. sampai sore ya dokter ya? Iya, mungkin Oh. jadi kayak di sini nih. Kita kan banyak di kantor. Ya Iya. mungkin di kantor kita ini ada mungkin tidak bersih ya kita digigit, mungkin ya kita pulang nantinya malah ya seperti itulah siklusnya Selain di terjadi. rumah, di sekolah, di tempat Tempat kerja, kantor, iya. semua Karena tadi- harus peka ya, jeli ya. Tempat-tempat yang rawan Betul. berkembang biak nyamuk. Air dispenser itu memang kita Itu suka itu miss, suka lewat banget, miss. betul. Terus tempat wadah air di kulkas juga itu jarang banget kita bisa emang Betul. kita perhatiin ya. Kita jadi fokusnya di luar-luar aja gitu. Ayo jangan sampai itu miss ya, jangan Iya. sampai itu terlewat dari perhatian kita. Dokter, jika sudah ada jentik misalnya ya, bagaimana mengantisipasi supaya dia stop, dia nggak berkembang itu? Misalnya harus langsung dibuang gitu. Adakah kiat lain, dokter? Ya mungkin kalau memang di tempat-tempat genangan biasanya ya Iya. untuk mematikan itu kan ada namanya larva seeding ya. Oh Atau iya, ada bubuk itu ya? abate ya, Iya. yang terkenal dengan kalau di masyarakat tuh taunya abate Iya. ya gitu ya. Ya tadi mungkin salah satu cara upaya itu ya yang seperti Menaburkan. menyampungkan itu di Iya. tempat-tempat air kayak, dan juga kayak mungkin yang punya kolam atau apa kan biasanya juga Dan itu gratis ya dok ya dari puskesmas ya? iya itu sebenarnya sih di pusat apa namanya pemerintah pusat tuh kementerian ya, Iya. itu suka memberikan bantuan kepada kita. Sebenarnya sih harusnya pemerintah daerah juga bisa menganggarkan itu. Iya. Itu kan tapi itu salah satu pencegahannya ya, Iya. nggak mesti nggak juga itu kalau memang di tempat yang ada genangan atau mungkin kayak di kolam, di tempat-tempat air kita. Selain kalau misalnya di kolam mungkin dengan memelihara ikan-ikan yang Iya. pemakan jentik. Nah, Iya. itu juga salah satu upaya iya. untuk agar si jentiknya bisa. Daripada melihara burung, mendingan melihara ikan ya dokter. Ya? Iya, burung Di zaman boleh DBD tapi ya, di zaman DBD ini ya. Baik, dokter, bagaimana kesiapan pemerintah daerah Provinsi Lampung dalam menyikapi tingginya kasus saat ini supaya jangan menggila, dokter? Iya. Jadi sebenarnya untuk penyakit menular, terutama penyakit menular lah ya pada umumnya gitu. Sebenarnya yang paling penting itu kan sebenarnya promosi kesehatan ya. Itu yang kita makanya kenapa sebenarnya kita senang sekali ya kalau ada media yang berkomunikasi dengan kami. Hanya saja yang kami inginkan itu tadi membantu kami dalam menyuarakan promosi ini, edukasi gitu ya. Edukasi untuk seperti apa sih upaya mencegahnya. Jadi bukan menggaung-gaungkan, kan biasanya kan suka ada berita-berita apa dari luar langsung di apa ya, seperti ya maksudnya kan belum tentu di tempat kita ada masalah itu gitu ya. Jadi lebih ke ayo loh gitu sama-sama, karena kan media kan dinonton oleh semua masyarakat. Jadi lebih kepada
seperti kampanye-kampanyenya DBD ini gitu Iya. yang minta tolong bersama-sama, karena kan selama ini kalau udah ngomongin penyakit pasti kayak yang salah kesehatan gitu, kesehatan mulu, puskesmas yang salah, dinas gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya kita akan bersama-sama ya, kami juga nggak mungkin sendirian. Jadi pastinya bantuan daripada mitra kami, termasuk salah satunya ada Lampung Pos, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya tadi itu PSN ya, pemberantasan sarang nyamuk, Iya. 3M plus itu yang harus digiat-giatkan. Kalau dulu kita kan sering ya kalau dilihat di kampung-kampung gotong royong Jumat Iya. bersih. Nah itu Iya. mungkin ya giat-giatkan lagi gitu, sehingga tidak ada benar-benar tempat untuk si jentik itu berkembang biak. Iya. Betul-betul menjaga perilaku hidup sehat. Iya. Jadi bagaimana membuat yang tadi lah poin-poin tadi ya, apa-apa yang di rumah itu bersih dan lain-lain seperti itu. Dan kemudian kalau upaya kami yang lainnya, kami mungkin hampir rutin lah Mbak setiap tahunnya, dan ini mungkin terbaru kita sudah membuat surat edaran gubernur bahkan ya, dalam rangka menyikapi kasus yang tinggi tadi, dalam rangka tadi itu menghimbau, meminta dukungan lintas sektor dan lintas program dalam rangka seperti apa nih bersama-sama hayu gitu ya, kayak dinas pemukiman, lingkungan hidup kan juga sama ya Iya. sebenarnya, dengan tugas yang sama gitu, bukan hanya di kesehatan saja gitu. Jadi edukasi kita kan belajar mungkin di masa Covid ya kan, semua mata melek semua, Iya. kan selesainya juga cepat gitu. Artinya ya bersama-sama menyuarakan itu. Jadi fogging itu bukan segalanya, tapi yang paling penting adalah 3M plus. Nah itu sih Dan sebenarnya. kalau kena DBD bukan salah Dinkes ya. Jangan sampai ada pikiran seperti itu ya. Iya, bukan. Kita harus sama-sama lihat Betul. lifestyle kita gimana di rumah ya. Bener. Sudahkah bersih dari genangan air ya? Baiklah. Setiap tanggal 15 Juni itu ada peringatan ADD. ASEAN Dengue Day. Agak susah namanya ya. Saya ADD takut aja. Philip ngomong ini ya. Jadi peringatan Hari DBD di ASEAN dokter ya. Bagaimana dengan di Lampung dokter? Adakah peringatan serupa kita laksanakan? Oke. Jadi emang di setiap program itu memang ada hari-hari yang diperingati lah ya bahasanya ya. Sama seperti mungkin ada hari stunting, TBD. Iya. Cuma emang kebetulan kalau Hari dengue AIDS ini ya. ADD sih, terkena Iya. ASEAN ADD. Dengue ya. Jadi bukan yang world, kan suka ada yang hari ini sedunia, Iya. HSS, hari hepatitis Hari HHS Kesehatan Jiwa Sedunia. Jadi sedunia Iya. emang itu momen memperingati, sama seperti HAS juga hari AIDS. Iya. Itu sebenarnya bukan agar ada momennya yang untuk kita memperingati, itu artinya aware ya, mengajak. Iya. Karena kan kalau setiap tahunnya pasti promosi gitu. Jadi untuk ADD ini karena memang temanya Indonesia bebas dengue, kalau nggak salah, atau Lampung bebas dengue, Lampung sehat bebas dengue gitu ya. Salah satunya itu bagaimana di sini menekankan kepada tata laksana dalam rangka penanganan dengue, walaupun itu memang ranahnya kan di klinisi ya, di rumah Iya. sakit, di puskesmas gitu. Dan teman-teman kami itu dari dulu mungkin udah ada itu juknis, pedoman dan sebagainya dari Permenkes. Tapi ini mungkin kami dalam rangka itu karena memang temanya juga sama. Jadi nanti insya Allah di tanggal 14 Juni hari Kamis ya, karena kan sebenarnya peringatan kan di 15 gitu. Iya. Karena hari Sabtu mungkin kita agak mengambil hari duluan, karena kita tidak inginnya mengambil hari kerja gitu, merangkul PAPDI, Persatuan Dokter Penyakit Dalam yang internis, iya. dan IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, untuk melakukan webinar dalam rangka memperingati ADD ini kok ADS lagi, untuk merefreshing tata laksana bagaimana nantinya kalau saat ada kasus, maka teman-teman di Vaskes ya, baik di puskesmas, klinik ataupun rumah sakit, tepatlah tata laksananya gitu. Dia nanti akan kami lakukan di hari Jumat. Mungkin itu yang kami lakukan ya untuk memperingati ADD tersebut untuk tahun ini gitu. Karena memang kalau membuat kegiatan kan pasti kita butuh support anggaran dan lain-lain gitu. Karena tapi Zoom meeting, webinar itu kan sekarang solusi ya. Iya. Solusi yang sangat praktis gitu, nggak perlu budget besar, Lebih ekonomis, lebih efektif. ekonomis, dan itu juga kita itu merangkul teman-teman PAPDI IDAI juga, mereka juga membantu kami tanpa juga ya gitu, ya support sebagai support bersama-sama dengan Dinas Kesehatan dalam rangka ya menangani bersama-sama untuk menangani DBD ini gitu. Baik, closing statement dokter. Boleh dong kasih tahu kita kiat-kiat untuk meminimalisir potensi penularan DBD. Selain tadi jangan gantung-gantung gitu ya. Jangan sampai ada genangan air jernih di rumah atau di dalam rumah atau juga di luar rumah. Apalagi sih dokter supaya kita semakin pintar nih kita nih untuk menjaga diri. Iya betul. Sebenarnya kalau kita bicara penyakit nggak cuma DBD, intinya itu
kita emang harus menjaga kebugaran tubuh ya. Kan kalau di kami itu ada yang namanya germas, gerakan masyarakat hidup sehat, makan bergizi. Kalau misalnya di kalau di penyakit tidak menular tuh ada terkenal dengan cerdik, cek kesehatan rutin, semua makan yang sehat, kelola stres, kemudian tidak merokok ya, PHBS. Tidak merokok ya teman-teman dengar ya. Kata Bu Dokter tidak boleh merokok. Tidak merokok. Ya? Tidak merokok. Itu memang nanti kalau kita ngomong merokok panjang ya, tapi itu lebih ke kan untuk kesehatan ya teman-teman ya. Jadi semua faktor itu sebenarnya sangat mendukung. Karena gini, kadang bisa saja tubuh kita ini kan bertemu semua orang, bisa aja tertular apapun. Hanya saja kalau kita punya pola hidup yang baik, tubuh kita imunnya baik kan nggak langsung direspon penyakit tersebut gitu, bisa dilawan. Nah makanya kenapa kalau ngomongin rokok, memang kan kalau merokok tuh kalau kita ajak berdebat kan nggak akan menang kitanya. Kok jadi rokok ya? Itu maksudnya itu kan itu kan pencetus, jadi semuanya bisa akan apapun penyakit itu akan kena kalau bukan dia menyebabkan, tapi pencetus dan memberatkan gitu. Nah memberatkan. Nah sama dengan DBD juga gitu. Jadi intinya seperti itu, pola hidup, perilaku hidup bersih dan sehat itu paling penting. Jadi kembali lagi gitu. Selain mungkin memang kami di program Dinas Kesehatan tuh punya tuh yang juru pencari jentik lah, jumantik. Terus ada gerakan kalau misalnya di DBD kan salam girit ya, gerakan satu rumah satu jumantik. Nah itu kan dalam rangka bagaimana semuanya aware ya. Oh kita lihat nih ada nggak gitu seperti itu. Tapi selain itu tadi kembali lagi ke masing-masing individual. Jadi semuanya harus dimulai dari diri sendiri, dari lingkungan kita sendiri dulu gitu. Baru kemudian saya rasa kalau semuanya pada menjaga begitu kan akhirnya kan akan menciptakan lingkungan yang sehat, bebas jentik. Kalau jentik udah bebas ya nyamuk nggak mungkin nggak ada kan gitu ya. Paling tidak jangan ada nyamuk yang bisa menularkan demam. Jangan sampai gigit nyamuk langsung masuk rumah sakit ya dokter ya. Dan satu lagi, kalau demam segera ke vaskes setempat. Jadi jangan menggampangkan demam. Jangan anggap sepele dokter ya. Gitu. Jadi silakan ke vaskes setempat. Nanti cuma makan obat dari warung, enak aja nggak tahu kalau parah ya dokter ya. Nanti udah berapa hari ke depan tiba-tiba udah shock. Semakin berat. Iya, kadang-kadang nanti makanya segera ke vaskes. Di sana kita udah menyiapkan program itu memberikan alat screening ya, ada RDT untuk. Jadi nakes sudah paham lah apa yang harus dilakukan gitu untuk melakukan screeningnya. Kemudian mereka akan terapi sesuai dengan demam yang ada kan. Pastinya ada kajian-kajian gitu ya terhadap keluhan-keluhan di awal atau apa yang mereka tahu gitu. Ini demamnya ke arah mana gitu. Makanya jangan mendiagnosa diri sendiri. Demam udahlah minum obat warung saja gitu. Jangan diri sendiri ya. Iya, jangan semua biar dokter yang mendiagnosa. Gitu. Jangan pinter-pinteran deh ya. Jangan jadi dokter. Jangan jadi dokter dadakan. Atau dokter Google. Dokter Google ya jangan. Gitu. Iya kita kadang buka Google boleh sih, tapi belum tentu kita bisa memahaminya cari dengan referensi betul. Juga yang jelas. Kan Google tuh banyak referensi, baca dulu tuh, jangan ternyata referensi yang ngasih juga sama-sama nggak ngerti gitu ya. Jadi akhirnya numpang doang di Google gitu ya nyari AdSense. Akhirnya makin membuat kita tidak pas lah, tidak tepat. Itu yang membuat mungkin itu tadi. Jadi kembali itu selain menjaga diri tadi ya, kalau demam segera ke vaskes setempat gitu. Menarik banget, jangan mendiagnosa diri sendiri ya. Kalau kamu bukan dokter ya, sahabat ya. Gitu demam langsung ke vaskes ya. Karena dokter lebih tahu apa yang harus dilakukan pada tubuh kamu saat kamu sakit. Jangan diri kamu ya yang memutuskan ya. Baiklah. Itu hari ini ya, quote of the day ya. Jangan mendiagnosa. Itu jangan langsung dijadiin status ya. Nanti, jangan mendiagnosa diri sendiri, dokter Yeni Hasrita gitu kan dalam podcast. Aduh. Gitu sahabat Lampung Pos. Jadi selain memperhatikan barang-barang yang ada di luar, juga perhatikan barang-barang yang ada dalam rumah kamu. Kamu perhatikan air-air yang menggenang, mungkin di dispenser, di belakang kulkas, gantung-gantung baju itu jangan dulu. Atau janganlah ya, 1.000 perak dapat lah deterjen saset itu ya, langsung rendam, bersih, enak dipakai lagi ya. Ayolah jangan pelit-pelit ya. Jangan sampai beli rokok bisa beli deterjen berat ya, kerokok lagi. Baiklah maaf ya para perokok ya. Dokter sama-sama sehat aja gitu ya. Terima kasih dokter, semoga nanti acara ADD-nya bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dan semakin banyak masyarakat yang teredukasi
Mari sahabat Lampung Pos kita jaga lifestyle kita supaya lebih baik, lebih bugar, jangan stres kata dokter tadi. Buat kamu-kamu yang putus cinta, ya udah jangan jero-jero banget lah mikirnya ya. Happy-happy aja, makan makanan bergizi gitu ya dokter ya. Iya. Dan olahraga. Baiklah kalau begitu. Kami akhiri perbincangan yang sangat seru ini mengenai DBD dengan dokter Yeni Hasrita Ekasari. Terima kasih dokter sudah datang. Oke, Semoga bisa datang sama-sama. lagi di podcast-podcast berikutnya ya dokter ya. Kami Insya sangat Allah. kami sangat bersyukur dokter bisa datang dan memberikan nuansa warna yang baru dalam podcast kami. Baiklah. Terima kasih Ibu Dokter, terima kasih sahabat Lampung Pos. Demikian podcast kita hari ini. Jangan mendiagnosa diri kamu sendiri kalau kamu bukan dokter. Sampai jumpa.